nggak pernah menyangka guys kalau akhirnya keluarga aku terkena COVID. Seorang ibu yang terpisahkan karena COVID. Ya COVID itu kan harus terpisah sampai berapa ya, 2 minggu sampai 3 minggu ya, tanpa melihat dia. Aku bisa ngerasain, aduh aku jadi sedih ya. Keluarga aku positif COVID. Dan kenapa kita bisa tahu positif COVID? Karena kita cek antigen. Nah, total berapa orangnya? 13 atau 15 orang kita cek antigen, dan itu hasilnya bikin deg-degan banget sih. Kita cek antigen semuanya ya kan, dari yang baby sampai yang udah dewasa. Nah, pertama kali taunya keluarga ada yang kena COVID itu kakak iparku. Jadi kenapa kakak iparku ini positif COVID kita bisa tahu? Karena kakak iparku ini dia kan kena kanker ya, kena kanker darah, dan itu kan dia lagi proses kemo, dan setiap bulan itu pasti ke rumah sakit, dan ke rumah sakit udah pasti kan cek swab gitu. Nah, positif ternyata. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk karena aku telat dikasih taunya nih, aku telat dikasih tahu sama ponakanku kalau papanya itu positif COVID. Nah, sampai akhirnya kita cek semuanya. Aku memutuskan untuk semuanya kita cek COVID. Dan pas cek COVID, kita di rumah sakit Harapan Indah yang di Bekasi ya, aku cek COVID. Totalnya 13 atau 15 orang ya. Itu untuk orang dewasa dan anak kecil. Anakku dan ponakanku. Itu nggak tega sih ya melihat anak kecil di antigen gitu kan. Sampai akhirnya udah memutuskan untuk antigen deh semuanya. Pas sudah antigen semua guys, itu ya ampun luar biasa. Rasanya deg-degan banget ngebuka hasilnya itu kan. Hasilnya positif apa negatif gitu kan, dan siapa yang positif dan siapa yang negatif itu gemeteran banget gitu. Aku selalu berdoa jangan sampai anakku positif, jangan sampai dede bayi juga positif gitu, yang orang-orang besar lah gitu, yang kalau memang ada yang positif gitu ya, jangan sampai anak-anak kecil gitu. Karena gimana ya, menjadi seorang ibu itu rasanya luar biasa loh kalau sampai anak kita kenapa-napa. Nah, sudah itu guys, pas kita udah ngecek semuanya nih, hasil yang positif itu pas aku buka, kakak iparku, ponakanku yang cowok sama ponakanku yang cewek. Deg-degan dong, hasil aku sama keluargaku kan. Aduh gila nih, kita apa nih hasilnya gitu kan. Nunggu hasil, lama tuh nunggu hasilnya. Kita cek sore malam ternyata hasilnya keluar ya kan. Dan aku mau cerita nih sebelum kita ngebahas hasil aku sama anakku. Jadi kenapa ponakanku itu terkena COVID juga? Karena kan papanya kan terkena COVID duluan ya. Terus mungkin karena dia bersentuhan mijitin papanya, terus juga mamanya juga mijitin papanya, mungkin akhirnya terkena COVID. Terus imunitas tubuhnya kurang bagus ya, akhirnya terkena COVID. Nah, aku tuh yang bikin deg-degan kenapa kita harus ngecek semuanya ke rumah sakit guys. Itu
ponakanku soalnya main ke rumahku gitu kan. Itu situasinya belum tahu tuh dia kalau udah terkena COVID gitu kan. Jadi dia main ke rumahku, makan di rumahku, terus siang ponakanku yang cowok bilang, "Tante, papa kena COVID nih." Aku langsung kaget dong, sampai akhirnya, kok nggak bilang-bilang sih gitu kalau misalkan papa kena COVID, udah pada main kesini lagi gitu kan. Terus sampai akhirnya, kan kita juga baru tahu tante. Oke deh, akhirnya memutuskan untuk ke rumah sakit semua deh, kita cek COVID semua gitu kan, untuk memastikan biar penanggulangannya tuh lebih baik kan kalau memang positif ataupun negatif gitu. Sampai akhirnya kita semua ke rumah sakit. Yang tadi hasil dari keluarga kakakku udah keluar. Nah, nih hasil aku sekarang sama keluargaku nih yang belum keluar. Oke, pertama mbaknya Zeva, dia negatif hasilnya, syukur alhamdulillah. Terus kedua itu hasilnya anaknya kakakku yang kecil ini, si bolo-bolo ini, alhamdulillah itu ternyata dia hasilnya negatif. Itu juga aku gemeteran banget guys pada saat ngebuka hasilnya tuh, ya ampun, moga-moga dede bayi ini gak kenapa-napa. Alhamdulillah hasilnya negatif guys. Sampai akhirnya hasil aku sama suamiku, kita berdua udah deg-degan kalau sampai aku positif atau negatif. Kalau negatif alhamdulillah, kalau positif siapa yang rawat anak kecil ini. Sampai akhirnya hasilku juga negatif sama suamiku, syukur alhamdulillah. Zeva juga syukur alhamdulillah hasilnya negatif guys. Jadi yang positif itu satu keluarga kakakku, kecuali anaknya si kembar yang satunya sama si kecil. Otomatis akhirnya sekarang akulah yang ngurus baby gembul ini gitu kan. Nggak pernah menyangka guys kalau akhirnya keluarga aku terkena COVID gitu. Tidak pernah menyangka sedikit pun, karena aku tadi berpikir, aku yakin dengan minum vitamin, olahraga, berjemur, kita tidak terkena COVID. Tapi ternyata salah satu keluargaku terkena COVID, dan itu rasanya gimana gitu ya, sedih banget. Apalagi kakakku kan baru lahiran ya, harus terpisah sama anaknya si bocil ini ya kan, si gembul ini. Itu seorang ibu yang terpisahkan karena COVID dan tidak bisa bersatu dengan anaknya. Dan itu rasanya luar biasa. Seorang ibu yang mesti berpisah dengan anaknya baru melahirkan. Ya COVID itu kan harus terpisah sampai berapa ya, 2 minggu sampai 3 minggu ya, tanpa melihat dia. Aku bisa ngerasain, aku jadi sedih ya, betapa sedihnya kakakku tidak bertemu dengan anaknya. Tapi aku selalu yakinin dia, oke, anak lu aku yang jagain gitu, anak lu gue yang jagain, lu tenang aja gitu. Dan aku udah bilang sama dia, aku nggak akan pergi kalau memang nggak terlalu penting banget, kalau memang bukan syuting gitu kan. Ya sudah, sampai akhirnya ini loh yang aku bikin sedih ya guys. Aduh, aku sampai sedih nih, aku mau cerita ya. Jadi cobaan kakakku nih bertubi-tubi nih dari mulai kena COVID ya guys. Sebelum flashback aku cerita dulu. Jadi pas terkena COVID, akhirnya karena aku nggak mau sampai ada yang nggak tahu di sekitar rumahku, sampai aku memutuskan untuk bilang ke kakakku untuk udah kita lapor ke Pak RT gitu kan, untuk bagi seperti apa nih penanggulangannya. Terus aku juga infoin sama tetangga-tetangga ya, kemarin sudah komunikasi dengan kakakku untuk cek ya kan antigen biar aman. Dan tetanggaku udah cek antigen, alhamdulillah mereka semuanya negatif. Lalu aku kasih tahu Pak RT, Pak RT pun bekerja dengan cepat. Katanya sih hari ini udah ada yang datang dari puskesmas untuk next next antigen.
Nah, jadi setiap hari nih kakakku dia bener-bener sama aku nggak boleh keluar rumah sama sekali karena takut orang-orang terpapar COVID kan. Jadi aku juga info sama dia, kasih pengertian sama dia. Udah pokoknya untuk makan, untuk keperluan rumah, telepon aja, nanti aku siapin, terus aku sangkutin di pagar gitu kan, pagar rumah. Tapi di pagar rumahnya pun aku tetap memakai masker dan antiseptik gitu kan. Jadi bener-bener, dan makanannya pun kita taruhnya bukan di tempat makan yang piring ya, tapi kita taruhnya tuh di box. Jadi sekali makan buang, sekali makan buang gitu. Jadi bener-bener kita safety semuanya. Dan semua baju anaknya, pokoknya peralatan anaknya itu tidak ada yang dibawa dari rumahnya, semuanya dari bajunya Zeva sama ada aku beli buat sepatu-sepatunya dia kalau pas kita pergi gitu kan. Dan ini hari keempat kakakku kena COVID bersama keluarganya. Kakakku, kakak iparku, anaknya cowok 1, cewek 1. Tidak pernah menyangka ya guys, kalau sampai ada keluarga kita yang terpapar virus corona ini. Dan sangat-sangat berharap kalau virus corona ini cepat pergi, cepat berlalu, karena dengan virus corona ini bisa menjauhkan dari anak-anak kita ya kan. Contohnya kayak kakakku terpisah dengan anaknya, walaupun memang sekarang anaknya aku yang ngurusin gitu kan. Aku selalu berdoa, ya Allah lindungilah keluarga hamba jangan sampai terkena virus ini. Tapi ya kita nggak tahu ya, tetap jaga kesehatan buat teman-teman yang ada di rumah juga ya, jaga kesehatan. Oke, aku mau ceritain sama teman-teman. Aku tuh kasihan banget sama ponakanku ya. Kayaknya cobaannya bertubi-tubi dari awal ponakanku lahir nih. Papanya tuh kena kanker darah, terus sampai kanker darah, terus tiba-tiba ponakanku sakit, terus tiba-tiba si kecil ini juga sakit, sempat dititipinkan sama di daerah Depok sama tantenya yang satu lagi, terus sakit juga gitu kan. Baru semuanya sembuh berapa hari ya ponakanku, terus tiba-tiba terkena COVID gitu kan. Itu yang aku berpikir, ya Allah ini cobaan kakakku nih kayaknya bertubi-tubi gitu kan, terus menerus gitu kan. Aku selalu berdoa, ya Allah kuatkanlah hati kakakku untuk menghadapi cobaan ini. Kasian juga sih aku lihat kakakku, karena kayak cobaannya tuh terus-terusan loh guys, terus gitu. Yang paling parah sih ini ya, karena suaminya kanker sama COVID ini ya, dia terpisah dari anaknya. Karena aku pun sebagai seorang ibu, apabila terpisah sama Zeva itu rasanya aduh luar biasa. Kayaknya nggak bisa diceritakan gitu. Sampai akhirnya kakakku selalu dia telepon gini, aku juga dengarnya sedih banget. Ini selama papanya anak-anak masih belum sembuh dari kanker, ini aku mau titipin anak aku yang baby, biar kamu aja yang urus ya Jen gitu. Jadi selama anaknya belum sembuh, kamu aja deh yang urus anakku, anggap dia kayak anak kamu sendiri gitu kan. Pokoknya semua anak-anak kalau bisa udah sembuh dari COVID, aku taruh anak aku di kamu, jaga anak-anak, dia urusin suaminya gitu kan. Takutnya terkena COVID lagi, terus anak-anak kena. Aku bilangnya nggak apa-apa, taruh aja di rumah gitu, nanti dede aku yang jagain gitu kan. Kalian tahu lah ya, di masa COVID seperti ini perekonomian semua memburuk. Nah sekarang udah mulai membaik sedikit demi sedikit. Itu tuh rasanya gimana ya guys, luar biasa sih kesedihannya tuh, jadi down. Nanti untuk update-annya aku info lagi sama teman-teman ya. Semoga kakakku cepat sehat, anak-anaknya juga cepat sehat. Minta doanya sama teman-teman, semoga keluargaku terhindar dari COVID, dan buat teman-teman juga semoga
terhindar dari COVID, jaga kesehatan selalu. Ya semoga keluarga aku cepat sehat lah ya. Dan semoga aku, Zeva, papanya selalu dilindungi agar terhindar dari COVID. Dan aku sih planningnya memang kayak mau vaksin gitu kan. Kalau memang sudah ada kebagian, jadi aku mau vaksin biar lebih safety ya kan. Ya semoga teman-teman sehat selalu. Nanti update-annya akan gini infoin gimana kabarnya kakakku. Aku sih selama ini masih komunikasi ya lewat video call, karena kadang-kadang anaknya si kecil ini suka kangen sama mamanya, jadi suka video call gitu. Oke, thank you teman-teman semuanya. Semoga video Jenny tentang COVID ini bisa bikin kalian lebih peduli dengan diri kalian, karena kita benar-benar memang apa ya harus safety, benar-benar safety. Karena aku pun, kakakku tidak pernah menyangka kalau kakakku terkena COVID gitu kan. Kayak aku masih dilindungi sama Allah, aku, keluarga aku udah masih dilindungi sama Allah sampai kita masih selalu sehat walafiat. Ya buat teman-teman semoga selalu sehat juga, terhindar dari COVID. Thank you. Ini udah pada bangun. Ini anak aku, alhamdulillah sehat ya. Udah dicek negatif. Nah ini anak kakakku yang aku urusin sekarang. Ini yang diurusin sama tante sekarang ya. Cibul bolo bolo, cibul bul 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 bul, cibul bul 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 bul. Ini guys, anak kakakku yang aku urusin sekarang. Ya kakakku di rumah, semoga cepat sembuh sama suaminya, sama ponakanku. Ini Zeva ada temennya sekarang, cibul bul 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 bul. Ya jangan lupa teman-teman jaga kesehatan. Jangan lupa apa? Subscribe. Bye bye.